Shalom, salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, karena Engkau telah memberkati hidup kami, memberkati setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami boleh bersuka cita, melakukan segala tugas-tugas kami. Berkati Tuhan supaya menjadi sukacita bagi kami dan pujian bagi nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami mau bersekutu dengan Engkau pada malam hari ini melalui firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran dan kehendak firman-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai ayat 31. Dan ayat pembimbing dari ayat 30, begini firman Tuhan. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi tema renungan malam ini adalah pembalasan adalah hak Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, ketika kita menunjukkan atau menyatakan kasih kita terhadap sesama dengan tulus, dengan baik, ketika kita mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan tulus, tetapi malah sebaliknya mereka merespon akan kebaikan kita dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita disakiti, kita dihina, dijahati dengan berbagai cara oleh orang yang sudah kita kasihi. Dan lagi sering kita dihakimi oleh sesama secara sepihak yang membuat kita justru semakin dendam, menyimpan sakit hati, bahkan menderita. Ketika kita sakit hati, kecewa, kita juga mungkin akan menyesali perbuatan baik kita yang sudah kita lakukan, yang sudah kita tunjukkan. Karena sakit hati, kita sering merancang balas dendam kepada sesama, kepada mereka yang menghakiminya dengan cara kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, firman Tuhan pada renungan malam ini mengingatkan kita tentang hal itu, di mana di sini dikatakan kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Saudara yang terkasih, janganlah kita sendiri menuntut pembalasan. Janganlah kita menunjukkan dendam kepada sesama kita, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita harus tahu, Bapak, Ibu, saudara, Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya, sebab Tuhan yang akan menghakimi setiap orang dalam setiap tindakan atau kelakuannya. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak boleh
membalas caci maki dengan caci maki. Kita tidak boleh membalas hinaan dengan hinaan. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita diajarkan untuk hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan dengan kasihlah maka kita dapat disebut sebagai orang Kristen yang sejati, bukan dengan perbuatan pembalasan atau balas dendam. Kasih itu tidak menuntut balas sekalipun kita disakiti. Kasih tidak menuntut balas sekalipun kita disakiti. Kewajiban kita hanyalah mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita dengan melakukan kebaikan. Tidak perlu menuntut balas, sebab Tuhanlah yang akan membalas. Sahabat renungan malam Shalom, jika kita disakiti, dihina, dicerca, dikorbankan dan dijahati dengan cara apapun oleh orang lain, jangan sekali-kali membalas, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Tugas kita adalah melakukan kasih dan kebaikan kepada siapapun juga tanpa pilih orang. Biarlah Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya, yang menyatakan keadilan-Nya atas semua orang. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jangan merampas hak Tuhan untuk membalas kejahatan kepada orang lain. Jangan kita menghakimi sesama kita, baik atau tidak baik keadaan sesama kita. Kita tidak boleh menghakimi atau membalas dendam. Sekali lagi, tugas kita adalah hidup untuk mengasihi sesama dengan sungguh. Jika Allah yang bertindak, jika Allah yang menghakimi umat-Nya, maka siapapun tidak dapat menolak dan menghindarinya, apalagi melawan Allah. Jadi serahkanlah semuanya kepada Allah kita. Sebagai orang Kristen, mari kita memberi kasih, hidup dalam kasih, senantiasa hidup pasrah kepada Tuhan dengan tidak membalas setiap kejahatan. Tetapi berilah pengampunan, berilah kasih kepada sesama, dan mari kita mendoakan orang-orang yang menjahati kita dan menyakiti kita. Apapun yang kita lakukan kepada sesama kita, balaslah, tunjukkanlah dengan kasih dan kebaikan, sehingga kita terus menjadi berkat dan teladan bagi semua orang. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang telah menyatakan kasih, yang mengasihi kami dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau ajari kami, tuntun kami untuk melakukan kasih itu terhadap orang-orang di sekitar kami. Sekalipun Tuhan kami disakiti, dihina, tetapi karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, kami mau meneladani kasih Tuhan, supaya kami tidak membalas kejahatan yang diberikan orang lain kepada kami dengan kejahatan, tetapi biarlah kami tetap melakukan kasih dan kebaikan terhadap orang-orang di sekitar kami. Pada malam ini Tuhan, kami mau beristirahat, membaringkan diri di dalam tempat tidur kami sepanjang malam ini. Berkati, jagailah kami Tuhan, sehingga esok pagi Engkau bangunkan kami, dan kami boleh merasakan kehidupan yang baru, dan dapat melanjutkan aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.